Minasa, sekarang kita akan pergi ke makam Tuanku Imam Bonjol di Lota Pineleng. Dari arah Tomohon Pineleng belok kanan kalau kita mau menuju ke Manado, dan inilah jalan menuju ke Lota Pineleng, tempat atau kompleks pemakaman Tuanku Imam Bonjol. Juga langsung ke jalan terus ke kali, dan Minasa kita bisa masuk ke makamnya. Selamat datang Desa Lota. Terletak di sebelah kiri Minasa dari arah jalan ini, masuk ke kanan dari arah Tomohon Pineleng arah ke Lota. Di Lota ini juga terdapat mencari lokasinya Minasa, dan kita bisa masuk ke kompleks makam Imam Bonjol. Terdapat suster Katolik Minasa. Jadi menarik sekali di Lota Pineleng ini ada komunitas Katolik. Lalu di sini terdapat makam Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama dari Sumatera. Minasa, makam Imam Bonjol, dan kita bisa masuk ke dalam Minasa. Minasa ini kompleks makam Tuanku Imam Bonjol. Pemugaran makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Minasa, Tuanku Imam Bonjol, atau ulama yang bernama lengkap Peto Syarif, terlibat dalam perang Padri yang terjadi tahun 821 sampai 837 di Sumatera. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772. Tidak diketahui persis tanggal dan bulan kelahirannya. Ia lahir di Kampung Tanjung Bunga, Nagari Alahan Panjang, Pasaman, Minangkabau. Ayahnya bernama Buyah Nudin dan ibunya bernama Hamatun.
pulangnya dari menimba ilmu di Aceh, ia menjadi guru agama di kampungnya dan digelari Malin Baso. Tahun 1807, Peto Syarif atau Tuanku Imam Bonjol mendirikan benteng terkenal di Bonjol, dan karena itu ia diberi gelar Tuanku Imam Bonjol, itu pada tahun 1808. Dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol memimpin perjuangan melawan pemerintah kolonial. Lebih dari 15 tahun lamanya ia bertahan di benteng Bonjol terkepung oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol sangat gigih pertahankan Islam seperti yang dia pelajari, baik terhadap adat di Minangkabau dan terutama juga terhadap pemerintah kolonial. Tahun berapa Bu ini dibangun makam ini? Oh iya. Kalau ibu masih ada hubungan dengan? Dari pengawal beliau. Oh, pengawal beliau. Siapa Bu nama? Apolos Minggu. Apolos Minggu. Pengawalnya. Waktu datang ke sini berapa orang? Cuma orang itu, tapi silakan aja. Oh, enggak apa-apa itu cuma di sini. Boleh ke dalam. Ya, Cuma lihat-lihat. Tuanku Imam Bonjol. ada tertulis Pak di situ. Oh iya. Peto Syarif. Ya, Tahu Minasa sekarang saya sedang berada di makam Tuanku Imam Bonjol. Nama lengkapnya Peto Syarif Ibnu Wanita Bayani. Gelar Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional di Lotak Pineleng. Tadi baru bertemu dengan ibu yang adalah keturunan dari pengawal Tuanku Imam Bonjol yang tanggal 28 Oktober 1837, setelah dikepung oleh Belanda, barulah Imam Bonjol menghadiri undangan Belanda untuk berunding di Palupu. Tetapi Belanda mengecoh dia, lalu kemudian Imam Bonjol akhirnya berhasil ditangkap. Tuanku Imam Bonjol akhirnya dipenjarakan di Bukit Tinggi, lalu kemudian dipindahkan ke Padang. Tanggal 23 Januari 1838 ia diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon. Dari Ambon diasingkan lagi ke Lotak Pineleng, Minahasa, dan tanggal 6 November 1864 Tuanku Imam Bonjol wafat dan dimakamkan di desa Lotak. Tahu Minahasa inilah foto atau gambar penampakan makam Tuanku Imam Bonjol di Lotak Pineleng tahun 1986 seperti yang termuat pada majalah Buku Sami Maesaan. Di tahun 1850 dikirim ke Lotak Pineleng yang bernama Apolos Minggu, yang pada tahun 1850 ditugaskan datang ke Lotak untuk mengawal atau menemani Tuanku Imam Bonjol. Kopral Apolos Minggu ini ketika di Pineleng
akhirnya dia bisa bergaul dengan orang-orang di Pineleng, terutama dengan salah satu pemimpin, yaitu Fredrik Parengkuan. Sehingga kemudian dia mempersunting anak putri dari Fredrik Parengkuan ini yang bernama Wilhelmina Parengkuan. Kemudian dia masuk Islam dan memiliki nama Yunansi. Jadi salah satu pengawal atau yang kemudian ditugaskan menemani Tuanku Imam Bonjol, Kopral Knil Apolos Minggu, menikah dengan perempuan Minahasa yang bernama Wilhelmina Parengkuan. Wilhelmina Parengkuan ini adalah anak dari Fredrik Parengkuan. Dia adalah kepala distrik Kakaskasen. Dan Tominasa, makam dari Apolos Minggu dan istrinya ada di samping makam dari Tuanku Imam Bonjol. Inilah makam-makam dari keluarga Apolos Minggu sendiri dan istrinya. Dan ada beberapa makam lagi yang sudah tidak bisa dikenal karena tulisan di batu nisan agaknya terhapus. Kopral Apolos Minggu ini di kalangan keluarganya atau orang-orang di Lotak Pineleng mengenalnya dengan nama Datuk Bagindo Minggu. Karena sudah menikah dengan perempuan Minahasa, Wilhelmina Parengkuan, maka dia kemudian sudah terikat secara keluargaan dengan orang-orang Minahasa, terutama yang bermarga Parengkuan. Kemudian mereka melahirkan anak-anak dan menurunkan generasi yang ada darah dari Kopral Apolos Minggu ini dan kemudian Parengkuan. Nah, marga Parengkuan ini sendiri di Tombulu, terutama di Pineleng, Kali, Lota, dan Kakaskasen dikenal sebagai keluarga kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin seperti ayah dari Wilhelmina Parengkuan, kepala distrik Kakaskasen yang bernama Fredrik Parengkuan. Ketika diasingkan ke Lotak Pineleng bersama dengan Tuanku Imam Bonjol 3 orang pengikut, yaitu Baginda Rajo yang kemudian menurunkan keturunan di desa Koka, lalu kemudian Datuk Bagindo Minggu yang keturunannya berkembang di Pineleng, dan Teguh Muhammad yang dalam catatan sejarah disebutkan hilang tanpa berita. Oh, orang tua bertugas imigrasi di sini. oh, imigrasi. Dimakamkan di sini. Tapi sudah kenal baik dengan orang Oh, tua. Minta izin makam itu. orang juga orang Jawa atau Jawa. Oh, yang ini? Yang itu juga teman nenek-nenek dulu. Oh, masih keluarga. Banyak yang sudah hapus nama, Bu. Iya, ketek hilang. Banyak batu nisan yang hilang nama karena mungkin renovasi pemugaran. Serena binti Cahya, Nyonya Sutina Alvin, Jakarta 56/2003. Oh ya. Oke, itu Minasa. Sekian kisah dari Tuanku Imam Bonjol yang ternyata pengawalnya bernama Apolos Minggu dan istrinya adalah seorang Minahasa Parengkuan.